Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas, sebelum kita memulai sesi hari ini, kita doa dulu ya. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Sebelumnya Mas dari mana sebelum ke ruang BK ini? Ke kantin, Bu. Ke kantin sama Nggak ada teman soalnya, sendiri aja. oh iya, setelah istirahat ini Mas ada pelajaran apa? Nggak tahu, Bu. Kayaknya bahasa Indonesia. Oh iya, Mas tahu nggak hari ini kenapa dipanggil ke ruang BK? Nggak tahu nih. Nah, emang ada apa? Kemarin saya dapat laporan dari wali kelas, katanya Mas ini kesulitan bersosialisasi ya, jadi selama pelajaran sering menyendiri, istirahat sering menyendiri, kayak katanya susah bersosialisasi. Benar ya? Dan kali ini kita mau ngadain konseling individu untuk membahas permasalahan Mas hari ini. Sebelumnya udah tahu apa itu konseling individu? Belum, Bu. Nanti di konseling individu ini salah satu layanan BK ya untuk membantu mencarikan solusi untuk Mas bisa keluar dari permasalahan. Dan sebelumnya di konseling individu ini boleh menceritakan apapun ya, tanpa ada yang dirahasiakan, karena nanti informasi dari Mas juga akan saya rahasiakan, tidak akan diceritakan ke siapapun. Dan tadi Mas kesini tanpa paksaan ya, sukarela ya. Baik, di konseling kali ini kita akan melakukan layanan 30 menit ke depan. Sepakat? Sepakat. Sebelumnya boleh Mas ceritakan mungkin secara singkat permasalahan apa yang membuat Mas itu sulit bersosialisasi? Iya, Bu. Ini loh, aku sulit bersosialisasi karena nggak ada teman. Saya bisa dibilang introvert gitu, terus jarang ada teman yang bergaul sama saya. Ya udah, jadinya ya menyendiri. Mas ini asli dari sini apa pindahan, kayak logatnya kayak gitu, bukan dari Sukoharjo gitu ya? Ya, Bu. Aku ini orang pindahan dari Jawa Timur. Di sini saya ikut orang tua bekerja di sini, ya udah saya ikut ke sini. Apa itu juga salah satu faktor kesulitan bersosialisasi kalau menurut Anda? Iya, Bu, kayaknya iya. Kan beda orang, beda sifat kan, Bu, beda orang. Berarti Mas ini kesini ikut orang tua bekerja, jadi pindah dari mana? Ya, jadi Jawa Timur. Berarti dari Jawa Timur kesini, sekolah di sini, ikut orang tua kerja ya Mas? Iya. Dan Mas merasa kalau mungkin perbedaan culture gitu ya, yang membuat Mas itu merasa nggak percaya diri mungkin ya? Iya, Bu. Apa mungkin ada perlakuan dari teman-temannya yang menunjukkan bahwa mereka itu kayak mengucilkan Mas mungkin? Aslinya tidak, Bu, tapi sayanya takut aja bersosialisasi sama teman-teman. Berarti permasalahan ini sebenarnya munculnya dari pikiran Mas ya, istilah sekarangnya mungkin overthinking gitu ya. Jadi tidak ada indikasi dikucilkan oleh teman-teman, tapi Mas sendiri yang berpikir kalau Mas itu berbeda gitu ya. Nah, dalam konseling kita kali ini kita menggunakan pendekatan CBT ya Mas, dan nanti pakai teknik role playing. Nah, CBT sendiri itu teknik yang digunakan untuk menyelaraskan pikiran, perasaan, sama perilaku.
Kalau mungkin di bahasa gampangnya kan kalau Mas pakai kacamata hitam gitu ya kan, ngelihat luar tuh kayak gelap gitu ya, buram gitu. Nah di konseling ini kita itu mencoba menyadarkan Mas kalau Mas itu bukan buram dari matanya tapi dari kacamatanya gitu ya. Jadi nanti kalau misal dari pikiran kita udah jelek dulu, nanti kan perilaku Mas mungkin nanti dari overthinking itu nanti bikin Mas ngerasa, yang bikin Mas ngerasa beda itu sebenarnya dari pikirannya gitu ya Mas. Nanti kita pakai role playing, itu bermain drama, bermain peran, itu buat Mas explore apa yang seharusnya Mas lakukan di lingkungan pertemanan gitu ya. Nah sebenarnya normal juga kalau Mas merasa overthinking, merasa cemas mungkin kalau bersosialisasi sama keadaan yang mungkin berbeda ya, dari kebiasaan Mas di Jawa Timur mungkin sama di Jawa Tengah. Kalau sebenarnya perbedaan yang paling menonjol itu apa Mas? Kalau menurut Mas dari perbedaan di Jawa Timur sama di Jawa Tengah mungkin? Kan di Jawa Timur kan udah dari teman dari lahir udah gitu loh Bu, teman dari kecil. Kan di sini kan baru kenal itu juga, terus ya udah jadi takut aja. Iya, mungkin perbedaan culture juga banyak ya Mas dari sana ke sini. Dan itu sesuatu yang normal sebenarnya. Tapi kita coba buat sedikit mengurangi supaya Mas bisa lebih enjoy gitu ya bersosialisasi di sini. Dan kalau saya suruh Mas untuk menyebutkan keadaan-keadaan apa yang mungkin membuat Mas kesusahan untuk bersosialisasi, mungkin pada saat ingin bergabung ke circle pertemanan yang lain, mungkin ingin mengajak ngobrol temannya, itu yang mungkin yang membuat Mas merasa cemas ya. Baik, kalau kita membayangkan ada di situasi mungkin ada di kantin, Mas mau mengajak temannya untuk ngobrol gitu, yang di pikiran Mas itu apa? Overthinkingnya Mas itu apa? Takut dianggap apa? Ini Bu, takut salah, takut bicara. Kalau bicara takutnya salah gitu loh Bu. Oke, kita coba tulis ya Mas, coba tulis apa yang membuat Mas cemas mungkin di keadaan tadi. Mungkin takut salah atau apa, gitu saja. Takut salah apa takut dipandang gimana. Berarti di sini sama orang tua ya? Iya Bu. Punya saudara mungkin? Ada sama adik juga itu. Mungkin Mas juga takut penolakan mungkin? Iya Bu, seperti itu. Boleh ditulis juga. Saya bacakan ya. Yang pertama, takut salah dalam perkataan. Ya, takut dalam sifat, mungkin sifatnya beda ya. Kalau di Jawa Timur mungkin ngomongnya keras, kalau di sini ngomongnya pelan gitu ya. Yang terakhir, sangat takut dalam gerakan berkomunikasi. Oh ya, mungkin dari mimik wajah atau gerakan tangan gitu ya. Oke, kita masuk ke teknik role play-nya ya. Mas, umpamakan saya sebagai teman Mas, mungkin Mas ada di posisi di kantin mungkin. Gimana caranya Mas bisa berkomunikasi dengan temannya yang ada di kantin? Mungkin mau ngajak makan bareng atau mau ngajak ngobrol-ngobrol mungkin. Ini aja Bu, kalau
pikiran gua enaknya dikasih uang terus biar jajan, terus kita makan bareng di situ, makan bareng, duduk bareng gitu. Oh, berarti di pikiran Mas itu kalau memulai pertemanan itu harus ada timbal baliknya ya? Seperti harus ngasih apa, harus traktir apa gitu ya. Boleh kita mungkin berkomunikasi, kita membuat kayak mini drama ya Mas, kan kita tekniknya role playing yang bermain peran gitu ya. Nanti saya jadi teman, mungkin saya ketemu Mas di kantin, mungkin saya akan ngajak ngomong Mas, nanti Mas memposisikan diri Mas ya sebagai Mas gitu ya. Kita mulai ya sekarang. Mas lagi makan nih, pura-puranya lagi makan gitu ya. Saya datang, saya sebagai teman Mas, mungkin nama saya mungkin Citra gitu ya, nama saya Citra. Saya ketemu Mas di kantin, posisi lagi makan, oke? Kenapa kamu kok makan sendiri? Gini Bu, saya nggak ada teman soalnya. Iya, boleh nggak aku gabung? Iya, gabung aja kalau mau sama aku. Oh iya, oke. Di sini mungkin Mas merasa nggak ada yang harus diubah atau gimana? Gimana ya Bu? Nggak tahu ini. Oh, berarti Mas ini juga mungkin kesulitan dalam berkomunikasi, pemilihan kata ya mungkin ya. Kalau saya lihat mungkin Mas bisa sedikit bermain mimik wajah gitu ya, dengan intonasi suara mungkin kayak tadi kan kesannya kayak masih kaku gitu ya. Iya. Kalau sekarang posisinya dibalik, saya sebagai Mas dan Mas sebagai teman gitu ya. Pura-pura namanya Andi gitu temannya. Saya lagi makan, Mas basa-basi coba seperti tadi. Kenapa aku ikut boleh gabung nggak? Boleh, kenapa kok nggak boleh? Kan kita temenan juga. Oh, jadi gitu toh. Aku nggak tahu soalnya, takut bergabung sama kamu. Gak apa-apa, kan aku juga pernah lihat kamu sendirian kemana-mana, di kelas juga sendiri. Aku mau ngajak kamu gabung, tapi takut kamu nggak nyaman karena kayaknya kamu suka sendirian. Enggak, aslinya aku mau sama teman-teman, tapi aku takut ya. Nah, setelah melakukan teknik role playing yang ini lebih enak nggak Mas? Ada nggak masih overthinking nggak tentang takut salah dalam perkataan atau takut salah dalam sifat, takut salah dalam gerakan komunikasi? Nah, itu tuh sebenarnya cuma dari pikiran Mas aja. Jadi kalau misal nanti dilakukan dengan mungkin intonasi, gerakan tangan yang sama, mungkin dari mimik wajah yang lebih excited mungkin. Jadi teman-teman itu mungkin bukan bermaksud membedakan Mas, tapi memang mereka itu takut kalau misal ganggu Mas. Mungkin kan ada ya orang yang dari sananya itu introvert mungkin, jadi lebih suka sendiri. Kalau Mas kan enggak ya, karena takut salah tadi ya, karena perbedaan budaya tadi. Mas pindahan mungkin di sini kayak takut beda, takut ini gitu. Berarti Mas ini pindah ke sini dari kelas berapa? Dari kelas 1 ini. Kelas 1 SMK ini? Iya. Oh, berarti baru aja ya, berarti adiknya itu kelas berapa? Belum sekolah. Oh, belum sekolah. Oke, berarti tadi setelah dicoba seperti itu lebih enak ya, pembawaannya lebih enak. Mas, gimana kalau kita ngulang satu kali lagi tapi posisinya dibalik lagi, Mas sebagai diri Mas dan saya sebagai teman, dengan gaya komunikasi yang tadi sudah kita praktikkan yang terakhir tadi ya, dengan mungkin dengan mimik wajah yang lebih ceria atau intonasinya yang lebih lembut, mungkin lebih kayak lebih excited gitu loh, mau komunikasi gitu ya Mas. Dengan
latar yang sama, kita lagi ketemu di kantin mungkin. Boleh dicoba sekarang. Sudah siap apa masih ada yang mau ditanyakan dulu? Oh enggak, lanjut aja. Ya. Ya kita coba ya, kita dari latarnya lagi di kantin gitu ya. Hai, kenapa kok sendirian makan di sini? Oh baik, ayo kesini aja kalau mau. Nah, aku kemarin lihat kamu lagi main bola. Ternyata kamu itu suka main bola ya? Iya, soalnya hobi saya main bola. Boleh nggak kalau kapan-kapan kita mungkin belajar bareng atau jajan bareng di kantin biar kamu nggak sendirian. Mungkin nanti di kelas kita juga bisa ngobrol-ngobrol. Iya, nggak apa-apa, aku malah seneng gitu kok punya teman. Iya, soalnya aku lihat kamu sendiri terus. Tak kira kamu memang introvert. Enggak, saya aslinya ya lucu-lucu aja. Oh, ternyata komunikasi sama kamu tuh seru ya. Iya. Nah, dari mungkin Mas ini setelah melakukan komunikasi tadi, mungkin apa yang dirasakan dari komunikasi yang sekarang sama komunikasi yang pertama banget? Jadi nggak merasa takut aja. Nah itu tujuan dari konseling hari ini itu untuk menyadarkan Mas, karena apa yang Mas pikirkan itu tidak selamanya jadi kenyataan gitu Mas. Ya mungkin teman-teman Mas itu nggak ngajak Mas ngobrol dulu yang karena takut ganggu, mungkin takut nggak cocok apa gimana. Jadi mungkin Mas bisa lebih aktif lagi nanti di kelas, mungkin ngajak ngobrol teman-temannya atau nanti ngajak ke kantin teman-temannya biar nggak sendiri terus. Jadi Mas itu harus lebih dilatih lagi untuk cara berkomunikasi yang baik, seperti tadi ya, kayak intonasinya, mimik wajahnya, mungkin gerakan tangannya, mungkin nada bicaranya. Gak apa-apa kalau misal masih terbawa dari nada-nada dari Jawa Timur, mungkin itu jadi ciri khas Mas. Dan misalnya kalau nanti ngajak ngobrol temannya itu jadi punya topik tentang cerita tentang dulu rumahnya gimana, lingkungan pertemanan gimana, terus perbedaannya apa sih yang beda itu dari dulu sekolah di Jawa Timur mungkin sama sekolah di sini, kan mungkin ada bedanya, pasti ada bedanya kan, dari segi perbedaan budaya, mungkin perbedaan bahasa, kayak gitu-gitu. Karena sekarang banyak juga kayak film-film komedi mungkin ya dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah gitu, itu bisa dijadikan topik pembahasan gitu Mas. Jadi nggak semua perbedaan itu bikin kesulitan komunikasi, itu enggak ya, karena kan kita masih sama-sama pakai bahasa Jawa ya Mas. Mungkin di Jawa Timur cuma beda beberapa aja, mungkin logatnya apa, intonasi suaranya gitu ya. Jadi mungkin apa yang Mas tulis di sini itu cuma pikiran Mas aja, nggak sesuai kenyataannya. Tadi setelah dipraktekkan kan terbukti ya, ternyata nggak semuanya itu kenyataan gitu. Bisa aja cuma overthinking atau nggak ada realitanya tuh berbeda gitu loh Mas. Baik, setelah mengikuti layanan ini mungkin perasaannya Mas gimana? Iya, jadi lega aja, punya inisiatif untuk berteman lagi sama teman-teman. Mungkin Mas punya pertanyaan terkait konseling kita hari ini, mungkin tentang gaya komunikasi atau cara-cara berkomunikasi. Mungkin Ibu, ini di sini nada bicaranya rendah gitu. Ya mungkin ya Mas, ada beberapa orang yang seperti itu, tapi kayaknya nggak ada masalah gitu ya. Kalau kan teman-teman juga tahu ya Mas,
ini pindahan dari Jawa Timur, mungkin logatnya berbeda atau mungkin intonasi bicaranya itu berbeda. Jadi semuanya itu nggak selalu buruk gitu loh mas, kayak pemikiran mas yang tadi yang nggak sesuai kenyataan, yang nggak sesuai realita itu. Nah ibarat kayak pabrik gitu ya mas, pikiran itu sebagai bahan bakarnya. Kalau misal bahan bakarnya jelek, nanti produknya juga jelek. Nanti pemikirannya jelek, nanti jadi perbuatannya tuh jadi jelek, mungkin perasaannya jadi jelek. Jadi kan kalau misal mas mikir yang enggak itu, perasaannya mesti juga enggak enak ya kan, apa mau ngelakuin apa juga enggak nyaman gitu kan. Nah jadi inti permasalahannya mas ini cuma overthinking aja. Jadi kalau misal nanti dicoba komunikasi sama orang lain mungkin dengan teknik komunikasi yang tadi, saya yakin mas itu bakal diterima kok di sini. Jadi kan mas yang sendiri yang bilang tidak ada indikasi dikucilkan atau gimana, cuma perasaannya mas aja yang nggak nyaman gitu ya karena perbedaan tadi. Nah selanjutnya kita ada lembar evaluasi hasil, boleh diisi ya. Ini diisi identitasnya dulu. Di situ. Ya. Berarti adiknya sekarang umur berapa mas? Umur 4 tahun. 4 tahun. Berarti lahirnya di Jawa Timur ya adiknya sudah. Nanti dicentang aja. Yang belakang boleh. Berarti tadi balik lagi ya mas, mas tadi pemikirannya negatif tentang takut salah dalam perkataan, takut salah dalam sifat, takut salah dalam gerakan komunikasi. Mungkin kita bisa ubah itu, gimana kalau misalkan mereka itu nggak ngajak aku ngomong karena aku terkesan menyendiri, nggak mau gabung gitu, merasa takut ganggu mungkin, atau merekanya yang sibuk. Kalau mereka sibuk juga mas, kalau misal mau ngajak ngomong itu bukan berarti ganggu ya, karena kan mas juga nggak tahu itu posisinya lagi ngapain gitu. Dan selanjutnya ngisi lembar evaluasi hasil. Evaluasi hasil tadi udah ya mas. Tanggal layanannya hari ini tanggal berapa? Tanggal 25 ya. Saya bantu tuliskan. Sama ada lagi lembar kepuasan konseli. Sebentar. Ya, diisi aja mas. Nanti dijentang-jentang aja. Iya, dijentang aja di sini setuju. Tapi ini nggak mempengaruhi nilai kok.
Mas bisa menyimpulkan mungkin hari ini apa yang didapat aja. Ya Bu, ini saya di sini sama jenengan sudah didampingi bicara, saya jadi lega, jadi nggak takut bicara lagi ke depannya, terus bisa jadi anak yang terlatih berbicara terus sama teman-teman, nggak takut, ya udah intinya nggak takut lagi ke depannya. Iya, setelah saya ngobrol mungkin sama Mas ya, hari ini sebenarnya komunikasi Mas itu baik, cuma memang bukan kurang biasa ya, tapi Mas kurang percaya diri aja. Saya harap setelah layanan hari ini mungkin bisa meningkatkan kepercayaan diri Mas, mungkin untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Intinya jangan takut untuk memulai komunikasi ya Mas, karena mau seintrovert orang apapun itu pasti butuh komunikasi, entah sama mungkin teman, mungkin sama guru, mungkin dari tetangga-tetangganya. Kalau di lingkungan rumah kesulitan juga nggak bersosialisasi? Sama Bu. Mungkin ke hari ini yang dipraktekkan hari ini mungkin bisa dipraktekkan juga di rumah untuk komunikasi dengan mungkin teman-teman yang ada di sekitar rumah atau mungkin tetangga-tetangga Mas ya. Karena saya setelah ngobrol dengan Mas sebenarnya bukan kesulitan komunikasi, tapi memang Mas saja yang kurang percaya diri gitu ya. Dan setelah layanan ini mungkin ada pekerjaan rumah ya, bukan PR yang gimana-gimana. Nanti saya minta Mas mungkin untuk mempraktekkan hasil komunikasi ini mungkin ke teman-teman. Nggak perlu akrab banget, yang penting pernah berkomunikasi gitu ya, supaya Mas juga punya teman, mungkin ke kantin nggak sendirian, di kelas nggak sendirian. Mungkin nanti kan ada juga tugas kelompok ya, mungkin biar Mas juga gampang untuk mencari kelompok, nggak kesusahan buat diskusi sama teman-temannya gitu. Dan mungkin nanti ada kayak reward kecil ke diri Mas sendiri, kayak mungkin nanti kalau aku berhasil komunikasi sama teman-teman, mungkin aku bakal nonton film apa gitu. Itu buat acuan Mas bisa mengerjakan tugas komunikasi ini gitu ya Mas. Karena saya rasa mungkin sesi konseling hari ini cukup, dan saya harap juga sesi konseling ini berguna juga ya Mas buat kehidupan Mas selanjutnya. Mungkin nggak di sini aja, tapi nanti mungkin Mas ikut kerja atau bahkan kerja sendiri mungkin di lingkungan yang baru, jadi Mas itu punya pemikiran nggak semua orang itu buruk gitu ya Mas. Baik, nanti kita agendakan mungkin konseling selanjutnya. Mas mau di hari apa? 1 minggu lagi mungkin? Ya, minggu depan aja. Selasa minggu depan ya. Untuk nanti saya cek juga apa kemajuan Mas, mungkin sudah berani berbicara sama orang lain, mungkin sama teman-temannya, mungkin nanti dari wali kelas juga bisa kasih feedback ke saya, mungkin nanti Mas sudah berani bicara sama teman-teman di kelasnya gitu ya Mas. Oke, karena sesi hari ini sudah cukup. Tadi di awal sudah doa, kita tutup lagi dengan doa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan nanti lanjut lagi ya Mas kegiatannya. Jangan lupa ingat kalau komunikasi diperhatikan intonasi, mimik wajah, dan gerakan tangan mungkin ya, biar lebih excited gitu. Terima kasih ya Mas. Oke, penuh.